Halo semuanya, kembali lagi di channel kami. Masih di segmen ngompor. Ini kayaknya channelnya susah Pak. Ya, gimana Pak? Channel orang dalam. Oh iya sih benar. Ya masih bersama gue dengan Pras yang masih cosplay jadi MC. Oh, digituin. Ini jadi ulah kan jadi ngeblank gue. Goblok banget. Ini gak ada skripnya nih, gue nyari mood dulu nih. Gue kan orangnya moody, kan mental health gue terganggu nih. Nah, gue psikiater lagi, bayar lagi, emang lu mau bayar psikiater gue. Nah, Kayaknya psikiater sekarang jobnya laku Pak ya. gila. Sekarang anak muda zaman sekarang tuh mental health-nya lemah gitu. Yang baru mandi hujan besoknya meriang. Kayaknya itu bukan mental health Pak. Itu mental health masuknya Pak. Bapak dulu waktu zaman kita naik main bola. Beli es batu campur sama air keran masjid. Sehat Pak sekarang. Alhamdulillah. Itu karena susah sih Pak. Jadi terpaksa. Gue sendiri guys. Ya halo semuanya, balik lagi di channel kami. Masih di segmen ngompor. Channel yang sangat mudah dicari. Saking mudahnya sampai yang bisa cari cuma pakai mata batin. Ini sedikit orang dalam Pak. Biasanya udah pernah kirim Pak. Iya benar. Saya mati. Soalnya ada link. Pras di sini selaku jadi MC yang masih cosplay jadi Polri. Kebalik sih. Oke. Ya masih dengan Bapak tier 1 yang katanya job desk-nya nambah. Dengan Kayaknya saya nggak perlu ditambah tambah terus. sudah silakan. Dengan siapa? Bapak. Dengan Kori Ya, sebagai orang dari Antabrata yang sotoy tahu Tuhan ekspor aja. orang udah tahu lah ya. Baik, ya udah pada tahu lah. Bagian Iya, biasa menjelma. 2 orang. Seni kali bahas. Dengan Ngobrol mulu nih Pak. Ya haus. udah lama nggak nongkrong lagi kemari. Gimana di sini? Enak? Hah? Enak di sini? Ya, enak di sana. Pusing Pak. Namanya juga hidup Pak. Ya, di segmen ngompor ya gitu-gitu aja lah ya. Ya udah. Ngobrol lagi. Di sini ngobrol lagi. Lamain Pak biar isinya dikit aja. Biar saya nggak mikir. Openingnya lama. Ini udah selesai. Ini lagi mau masuk ke Gimana Pak jadi Pak perjalanan tadi Pak? Kayaknya capek banget Pak. Podplay. Saya tahunya potplay Pak. Oke. Ya. Question number 1. Ini ada yang nanya nih Pak, bisa nggak? Gitu mulu jokesnya. nih. Bisa nggak kalau kirim barang lewat udara dengan berat di atas 1 ton? Nih kita dulu nih. Ini potong dulu Pak, sebelum dijawab. Silakan Pak. Potong dulu. Tempat dan waktu saya persilakan. Ini kan yang ngasih pertanyaan ini kan pasti yang nanya nih. Entah dia atau yang lain. Tadi 1 ton Pak. Boleh ke pesawat nih, 1 ton. Kirimannya apa? Ya, mungkin isinya mobil Ferrari dia Pak pada numpuk di rumah ya kan. Mau dikirim ke luar negeri aja kan nggak ada tahu. Satu sublik gue. Ya gimana tuh Pak jadinya? Sebenarnya dalam kiriman itu kita pernah ada juga kirim sampai paling besar di rekornya kita itu sampai 280 kilo, hampir 300 kilo. Itu isinya barang-barang pindahan rumah, jadi orang dinas di Indonesia. Ya. Terus dia dioper pindah ke Thailand, dia itu sebagai kedubes di negara yang dituju. Duta besar. Jadi duta besar negara tujuan ke Indo gitu maksudnya. Misalnya dia kedubes dari Spanyol, kan setiap di negara-negara itu ada perwakilan negara lain kan. Viola. Nah, tadinya tuh di Indonesia. Oh, ya. Nah, terus dia pindah ke Thailand, Bangkok. Nah, makanya itu barang yang di Indonesia-nya nih dia bingung mau diapain. Akhirnya dikirimkan 1 apartemen itu ke Thailand. Itu melalui jasa kita. Sebenarnya nggak ada masalah mau kirimnya sebanyak apa. Masalah. Yang jadi masalah, Anda bayarnya siapa Anda? Iya sih, ini yang kirim kan kedubes ya. Nah, kemarin itu kalau nggak salah 280 kilo itu dia bayar itu hampir sekian 50 juta kan. Itu buat ongkos kirimnya 50-100 lah ya rate-nya. Ya kurang lebih segitulah.
itu kita kasih harga murah banget, dan itu juga semua paketnya kita yang nanganin packingnya gitu. Sampai ada Pak teman saya bawa peti buat packing ke bandara Pak. Mau dia mau mati. Udah kayak bawa peti mati Pak. Itu naik motor lagi Pak. Mau mati naik motor. Iya Pak, Dalamnya ada yang motor. kayaknya gitu Pak. Kalau enggak yang ngendarain motor jadi motor. Pokoknya gitu intinya, seberat apapun barang yang mau dikirim itu bisa aja. Cuman yang pasti harus diperhitungin lagi berapa ongkos kirimnya. Karena kalau misalnya barangnya udah kelewat gede, biasanya lewatnya tuh via udara. Karena via laut. Ya, Karena satu lebih murah, dan juga via laut itu kapasitasnya lebih gede. ya. Oh, Cuma ada karena cuma satu karena kan. karena kan mainnya per kontainer. Ya cuman ya itu aja, lama aja durasinya. Iya, Nggak nyampe. secepat kalau misalnya orang yang mau buru-buru ya pilihnya pesawat. Kalau orangnya nyata ya pilihnya Oke. gitu aja. Jadi untuk pengiriman di atas 1 ton, lalu nih Bang, mau potong dulu lagi. Pak, 1 ton berapa kilo? 1.000 Berarti 300 nggak nyampe 1 ton. nggak sampai. Ya tapi kalau mau kirim 1 ton pun bisa, Bisa. bisa. Cuman kita pastiin lagi benar nggak mau via udara. Nah, Iya, yang jadi kendala itu berarti biayanya. iya, biaya. Kalau Anda siap buat bayar 1 ton via udara ya kita ayo aja. Kita sewa, kalau perlu kita sewa kapal buat flight ke sana bisa. Nggak pakai kapal sendiri. Enggak dong, kan kita masih numpang pesawat orang. Iya, ya ada sih yang kuat bayarnya, cuma saya nggak kuat ngitung. Ya, pegel tangan. Iya. Nih, Ah, ada cara press biaya supaya barang yang dikirim ini beratnya yang di atas 100 kilo. hmm, Press biaya. hmm, Nah, ini orang mau kirim banyak, cuma gimana caranya biar seminim mungkin. biayanya. Biasanya kalau udah di atas 100 kilo itu kita udah pasti kasih harga diskon ya, udah pasti harga paling bagus. Nah, kenapa pengiriman itu kita saranin barang itu harganya di bawah, beratnya itu di bawah 65 kilo? Ya, Karena kalau udah di atas 65 kilo itu ada cas tambahan. Misalnya tambahan itu namanya overweight. wait. Nah, kelebihan keberatan. Kenapa harus ada cas tambahan? Karena untuk paket seberat itu 60 kiloan itu nggak banyak orang yang bisa angkat seberat itu. Ya, jadi pakai Makanya itu harus pakai alat forklift atau apalah alat buat saya angkat. Pokoknya harus pakai alat, dan itu biayanya buat dilempar ke situ. Gitu. Jadi bukan cas dari pihak kita, itu cas dari vendor langsung flat, mau kemanapun harganya sama, mau pengiriman manapun harganya sama. Oh, emang itu jatuhnya itu ribetnya buat angkat barangnya. Nah iya, karena kan barangnya perlu diangkat pakai alas khusus. Iya. Berarti kalau di atas 65 kilo itu ada Ada casnya. casnya tambahan. Emang ada Pak orang yang kuat ngangkat? Kan saya bilang tadi kayak gitu. Dia maksimal 45 kilo, Pak. Kuat dia. Iya, setengah badan dia. Iya. Intinya pendek aja. Iya. Gendong depan kan? Nggak di situ dong, Pak. Nah, jadi kalau untuk yang 100 kilo nih, Pak. Baiknya Gimana? Baiknya kalau misalnya emang bisa dipecah belah dua, ya mending dibagi 50-50 atau diatur supaya nggak sampai 5. Oh, maksudnya ini kan dia nanya itu 100 kilo nih. Cuma kan mungkin dia hitungnya totalnya nih. Iya, totalnya 100 Saya mau kirim nih, Pak, totalnya 100 kilo. Berarti dipecah. Nah, harus dipecah. Cuman kalau misalnya emang barangnya satu bundle, maksudnya satu piece, Oh, satu tapi beratnya 100 kilo, ya nggak nggak mau harus ada biaya tambahan. Oh, jadi cara ngepres biayanya itu dipisah buat ngurangin biaya casnya. Iya, Overweight. Ada juga over dimension kalau misalnya salah satu sisinya lebih dari 120 cm. Nah, jadi pertanyaan baru nih. Ini di luar dari dia. Nah, itu kan udah overweight, kena over dimensi. Itu gimana, Pak? Ya kalau Jadi misalnya tinggal bayar doang. Oh, ini paket kena overweight, over dimensi, sekian. Iya. Mau apa enggak gitu? Kena dua-duanya. Kalau udah barangnya gede terus berat ya udah pasti kena dua-duanya. Nah, orangnya kita dipisah, cuma barangnya nggak bisa dipotek, Pak. Mereka nggak mau Kan bisa dikirim. Mau nggak mau harus bayar charge-nya. Oh, oke. So, semuanya bisa dikirim, tapi kalau misalnya udah di luar kiriman normal,
Di atas 30 kilo itu biasanya udah buat kiriman normal. Dan di atas kiriman normal itu biasanya ada cas khususnya gitu. Oh, setiap pengiriman yang di atas 30 kilo. Pokoknya pokoknya di atas 30 kilo lah. Karena di atas 30 kilo itu udah dusnya besar. Terus biasanya barangnya bukan barang-barang bukan kayak barang-barang normal kayak isinya pakaian, tas, bisa jadi isinya elektronik Oh, apa oke, gitu. kirim Iya. open Nah, ya open kita pernah kirim juga treadmill. treadmill. Waktu itu kan treadmill kan ada dua-duanya, bercas over dimensi. Bahalan gue kirim ada treadmill. Kayaknya sih gitu. Itu treadmill ada kodamnya, Pak. Kayaknya Ada. gitu, Pak. Treadmillnya nggak bisa tergantikan sama treadmill lain. Itu kalau termasuk PE juga, Pak. Berarti pasti dipisah. Kalau PE enggak? Karena personal impact itu namanya biaya fixed charge itu pasti ada. Ya. Pasti semua, mau itu personal effect, mau itu kiriman biasa. Pokoknya kalau selama barangnya ketentuannya kayak tadi, dimensi sama beratnya lebih, pasti ada biaya tambahannya. Berarti kalau buat walaupun kirimannya PE sekalipun itu pasti ada. Pasti ada pajaknya karena itu fixed price buat ininya maskapainya. Oh, berarti tergantung PE-nya nih apa dulu. Kalau misalnya cuma baju-baju doang gitu nggak sama. Iya, betul. Mending dipisah aja. Jadi baju dulu, kulkasnya belakangan gitu. Iya. Kulkas, meja pingpong. Waduh, Net. itu kiriman yang kemarin, Pak. Oke, Pak, lanjut, Pak. Nih, Hmm. ini kan udah pernah di. Mungkin dia lupa, Pak. Nah, ini baru ibaratnya. Oh, kemarin lupa gitu. Iya. Pernah nggak ada kejadian ini kirim paketnya 2 apa barang? Hmm. Set satu alamat. Hmm. Yang ikan asin itu, Pak. Nah itu. Yang satu nyampe, yang satu beda. Ini nyampe. Kalau dia katanya nyampe nih, dia nanya kenapa. Sebenarnya kalau buat kiriman 2 paket terpisah jadi satu itu ada banyak metode. Salah satunya itu multi-call. Multi-call itu sebutannya, jadi kalau misalnya ada paket 2 terpisah, tapi dijadikan satu pengiriman, satu RW bill, biasanya kodenya sama. Ya. Cuman ada beberapa tulisan yang bedain ini part 1, ini part 2. Nah, makanya kalau multi-call itu datangnya harus barengan. Gitu. Jadi udah ditempel jadi satu, cuman ada 2 kotak. Nah, biasanya itu bareng. Kalau misalnya yang nyampainya beda, itu biasanya kirimannya langsung 2 berbarengan. Nggak multi-call gitu. Nah, yang jadi masalahnya itu ada beberapa negara yang misalnya cuma sehari itu satu kiriman di alamat yang sama. Penerima yang sama itu. Oh, jadi kenapa nyampainya nggak bareng berarti nih dulu nih besoknya baru dijalanin satu lagi. Itu biasanya yang bea cukainya lagi bayar, Pak. Kalau lama bisa seminggu, yang satu nyampe dulu. Nah, karena tuh kalau misalnya kayak kita kirim makanan kan masuknya barang khusus ya. Ya. Nah, biasanya ada ngomong. Nah, biasanya ada persyaratan, misalnya ke Thailand maksimal 5 kilo. Iya. Lebih dari 5 kilo nggak bisa. Ya. Otomatis kan kita harus pecah 5 kilo, kirim 2 kali di hari yang berbeda kan. Di hari yang berbeda. Nah, iya. Dari sininya. Ya. Nah, cuman kadang ada CS yang minta buru-buru, pengennya bareng. Gitu dua-duanya. Nah, akhirnya dibarengin. Ternyata pas dilihat nama penerimanya sama ini, akhirnya ditolak paketnya, dikembaliin. Nah, gitu. Makanya kalau saran dari kita, misalnya sehari cuma boleh jalan satu, mending diikutin aja daripada kejadiannya kayak gitu. Jadi balikin dua-duanya atau satu doang? Langsung dua-duanya, karena penerimanya sama, barangnya sama, tapi ngelebihin dari regulasi negara tujuan. Berarti dihitungnya tetap jadi satu dong? Tetap dihitung jadi satu meskipun RWB-nya beda. Tapi saya nih pernah kejadian, Pak. Pernah tuh kirim 3, Pak. Ya. Senin nyampe. Ya. Selasa nyampe. Terakhir Senin lagi. Itu kenapa, Pak? Nah, itu balik lagi karena namanya barang di multi-call. Itu biasanya barangnya itu pas lagi masuk ke pesawatnya itu ngebandelingnya beda. Jadi ini karena nggak multi-call kan? Karena nggak multi-call. Karena kalau multi-call biasanya langsung dijadi satu. Kalau nggak multi-call biasanya
ditebar kemana-mana, yang satu ada di sono, di sana, di sana. Tergantung emang cukai yang meriksanya. Iya, tergantung pemeriksanya juga. Nah, tuh kalau misalnya datangnya bareng tuh Pak jadi eksodia tuh. Kaki 2, tangan 2, apa jadi gestur. Oh gitu, berarti kendalanya di situ doang. Iya, Tapi aman kan? aman. Selama isinya nggak yang aneh-aneh. Iya. Kiriman Biasanya sebenarnya itu makanan. Ya nggak sih, Pak? kenapa? Yang ribet itu makanan. Iya, justru yang Ada kalau kirimnya banyak itu ada chance gambling lah 50-50. Iya. Kadang makanan itu gimana ya kita nyebutnya ya. Jadi kadang makanan sendiri itu kadang ada yang sering kirim berhasil, Iya. terus tiba-tiba ada orang lain dikirim ke negara yang sama, jumlahnya dikit, malah enggak. Yang banyak malah bisa. Banyak malah bisa, mungkin kalau yang banyak pihak bea cukainya malas ngeceknya. Jadi pas dilihat atasnya doang, oh yang ya udah Pas dikit dibuka. harganya dibuka, wah. Berarti makanan tuh masuknya barang khusus yang prohibited. Tergantung makanannya sih, Tergantung jenis makanan. tergantung jenis Kalau makanan. kirim dia apa? Kan amis tuh baunya. Kalau Aduh. dibuka kan divakum dulu dia kalau mau dikirim. Cuma kan kalau bocor kan amis. Yang lagi di kebun ya. Udah mau rame-rame. Jangan pas denger sama orang. Nah, nih pertanyaannya sebenarnya nggak patut buat ditanyain sih. Boleh Pak, Nih, silakan. Pak pernah kirim bahan kimia berbahaya? Kalau pernah gimana bisa terbang? Nah dulu nih. Kimia terbang. Masa mau ngomongin super nih? Belum ada juga di sini. Oh ini ada maksudnya kirimnya kali. Iya kirimannya. Saya yang maksud barang bahaya itu barang kimia. Yang namanya barang yang dimaksud barang kimia berbahaya itu nggak mungkin yang ngirim itu kayak vendor reguler kayak kita. Mustahil karena perlu penanganan khusus, transportasi khusus, izin khusus. nggak mungkin ngirimnya lewat orang-orang biasa kayak Menerima juga harus punya izin khusus. Nah, iya. Nah, kalau misalnya barang-barang yang kiranya menurut gua tuh yang barang kimia, darah termasuk kimia kan, Darah boleh. Darah kan emang darah boleh kirim. organik. Nah, darah ini kita tuh adalah salah satu perusahaan yang udah kerja sama kita untuk pengiriman sampel darah ke Korea Selatan. Nah, itu mereka itu perizinannya lengkap, surat-suratnya lengkap, dan kirimannya pun untuk dari lab ke lab. Satu lab. Jadi bukan dari lab ke personal. Karena buat apa orang personal terima darah? Jika lupa dia buat apa orang gula? enggak kan biasanya kalau habis ngeluarin gergaji kan aus Pak. Harus minum. Nah, pokoknya kalau sebenarnya yang termasuk barang kimia bahaya itu yang kayak gimana dulu. Kalau misalnya kayak yang biohazard itu ya udah mungkin nggak bisa. Ada umbrella company lewat gimana atau jadi zombie. Iya. Pokoknya yang lagi juga perusahaan kimia berbahaya mana yang mau cari vendor kiriman ekspor yang murah. Iya sih. Yang pasti mereka tuh mahal kirimannya dan udah pasti tahu cara tanganinnya. Ya karena emang barangnya sendiri ini emang rawan kan. Iya. Gitu. Dia berarti masuk ke sarang DG dulu. Nah, gua nggak tahu kalau udah kayak gitu tuh. Soalnya barang kimia berbahaya itu nggak masuk di DG kan? DG itu tugasnya cuma dangerous tapi nggak goods Pak. Nah iya, DG itu tugasnya cuma ngecek barang-barang yang mudah terbakar, flammable gitu. Iya. Dan mereka ya klasifikasi kalau barangnya ini udah aman buat dikirimin. Mereka nanti bikin izin. Dan packingnya pun harus dari mereka. Ya kan emang kita nganterin dulu nih barangnya kan. Iya. Cek dulu sama dia. Ini cara makingnya begini. Cara pas dikasih tempelan izinnya gitu. Iya. Gitu kan. Kalau udah ada tempelan itu biasanya selesai. Kita kasih tahu terbangnya pakai apa. Iya. Pakai vendor apa. Iya. Mereknya A. Nah ini kasih tahu doang nih. Ini kiriman kimia itu tergantung barang kimianya apa. Kalau barang kimianya yang sekiranya minim apa ya? Sampel darah ya tadi. Sampel darah. Sampel darah itu harus dari pengirimnya. Tuh. Terus ini yang apa? Kayak biang minyak wangi, esensial oil. Esensial oil mah ini Pak.
Enggak. Ya iya buat yang tadi Pak yang uji mateng. Iya. Nah itu kan kimia juga ya. Itu kimia. Maksudnya Pak. Oh itu kenapa parfum nggak bisa dikirim Pak? Maksudnya gitu. So, kebanyakan parfum nggak bisa dikirim karena ada alkoholnya. Kalau nggak ada alkohol, Kalau nggak ada alkohol, biaknya itu harus nyersain material peptid dan asid seperti ya. mes-mes. Mercedes. Oh. Jadi kalau ada yang mau kirim parfum non alkohol, nggak spray, yang oles gitu kan kayak essential oil gitu bisa ada mes-mesnya. Ya, cuman kalau misalnya udah ngomongnya biang parfum, terus yang ngasih botolnya udah kayak botol parfum branded, biasanya kita kasih tolak meskipun dia ngomongnya, meskipun mau itu spray mau itu tetes, biasanya kita tolak karena biasanya mereka ngomong kasih taunya nggak ada alkoholnya Kak, tapi pas kita Dicek bakar, ternyata curang tuh bisa banyak. ya biasa dikasih tetes itu dikasih korek gitu ya. Iya, makanya itu sebenarnya kita bukannya nggak bisa kalau kirim biang bisa, cuman menghindari daripada kita kena penalti di custom gara-gara kita kiriman yang nggak sesuai sama deskripsi declare barang. Ya berarti kalau kena penalti kipernya nggak jago dong. Ya gitu lah Pak, kipernya banyak kerjaan Pak sekarang. Iya, job desk-nya banyak. Nih ada lagi nih. Nih nggak ada lagi nih di doang nih. Udah Pak. Nih lebih dominan mana? Barang lebih cepat sampai daripada estimasi atau lebih lama sampai dari estimasi? Ini mah tergantung. Yakin Pak? Semuanya balik lagi ke pihak bea cukai pengecekan. Kalau misalnya pengecekannya cepat ya sampainya cepat. Kalau misalnya lama pengecekannya biasanya dia lagi bad mood. Mendadak pusing saya Pak. Cuman yang jadi permasalahan yang jadi acuan itu kenapa kita bisa kasih estimasi karena record kiriman kita udah banyak. Dan biasanya buat pengiriman ke negara-negara, misalnya orang mengirim ke Saudi Arabia sebelum kita cek dari yang sebelumnya. Ya. Misalnya sebelumnya ngecek estimasi 7 hari kerja, oh ya udah berarti kita kasih estimasi 7 hari kerja kalau banyak. Ini kan estimasi itu berdasarkan record. Iya. Jadi emang ada historinya. Kalau ke negara yang baru pertama kali dikirim Pak, biasanya kita kasih estimasinya lebih lama dan kita kasih tahu. Kita belum pernah ada record buat kiriman barang ke negara luar. Cuman biasanya kalau ke negara kayak tetangganya misalnya, ya kali dia nggak punya tetangga apa negara ya. Hanya tetangganya. Biasa dikirim lu berapa? 7 hari. Oh ya udah 7 hari ya udah ikut. Biasanya gitu. Ini kan lagi tempatnya lagi banyak Pak. Yang kiriman ke tetangga ini masih satu lingkup Pak. Kemana itu? Es Timur. Oh, es Timur. Es Timur tuh rada-rada aneh buat pengirimannya karena harus transit ke Hong Kong, kalau enggak ke Australia dulu. Gimana? Baru ke Timur karena enggak ada, karena dari Singapura itu nggak bisa langsung ke Timur. Nggak tahu regulasi dari Timurnya atau gimana, kurang paham juga. Pokoknya pasti kalau mau kirim ke Timur pasti bakal transit dulu ke kalau nggak Hong Kong, kalau nggak kalau sih jalan-jalan dulu Pak paketnya. Oh berarti begitu aja. Set. Jadi nggak bisa langsung begitu. Nggak bisa Pak. Uncan lagi Pak. Kenapa? Uncan Pak. Ya kan saya emang tinggal naik Grab car Pak. Iya Pak. Stasiun. Saya jauh Pak ke planet Bekasi. Dingin di sini Pak. Standby. Kayaknya penumpangnya mulai. Jadi untuk paketnya sendiri itu estimasinya tergantung record. Berdasarkan record. Berarti rata-rata itu lebih cepat nyampainya di luar estimasi atau di masih estimasi? Lebih cepat di sesuai estimasi. Tergantung pengirimannya. Iya. Karena kalau misalnya mereka ngecek sendiri di website vendor yang biasa kita pakai, pasti estimasi dia tuh dikasihnya sebulan. Estimasi jauhnya sangat jauh. Karena takut dia ngasih estimasi kalau barangnya ketahan, barangnya padahal kita kasih estimasi 7 hari berdasarkan record itu udah termasuk sama custom clearance gitu. Pokoknya kalau misalnya pihak vendor itu ngasih tahu yang terjauhnya aja. Estimasi terjauhnya sebulan. Terjauhnya sebulan. Itu dihukum dia sebulan. Iya.
Saya pernah ada Dodol udah kiriman. jadi permen, Pak. Iya sih benar. Ini kirimannya dekat sih. Kirim ke pusat. USA. Kirim Senin. Tembus apa? Nah, itu dia kalau misalnya kayaknya lagi kebelet, lagi diare. Jadi nggak sempet ngecekin jalan-jalan aja. Iya sih benar pas lihat. Wah, Iya. Kita malah pernah juga, Pak, dulu sebelum COVID ya, belum. ngirim ke Singapura itu ekspres, sore kirim, pagi sampai. Nggak nyampe sehari. Nggak sampai 24 jam. Sehari sampai, cuman nggak sampai 24 jam. Satu hari kan 24 jam, Pak. Ini nggak sampai sehari. Hari nggak sampai sehari dong. Ganti hari. Oh, nggak Sampai ganti hari. Ya. 1 hari 2 malam. Ya, gitu. Mana? 2 hari 1 malam. Itu mah Bapak biasanya nginap 2 hari 1 malam. Ini kartu ditutup aja Pak, kartu masih dibuka gitu. Nah, Lagi. apalagi Pak? Belum COVID. Kalau ngerti Aussie kayak Aussie Singapura. Singapura. nggak sampai 24 jam. Singapura kan dekat. Nih, Udah ayo aja belum bisa. lanjut aja. Tadi tolongin nama Ceking. Saya? Poin-poin. Iya dia ngefans sama Ceking Pak. Keke. Hah? Keke. Itu mainan apa sih? Ini Pak. Itu gini. Ciao. Hidup lawas. Itu nyampenya nggak nyampe 24 jam. Ya, dulu sebelum COVID. Ya, cuman semenjak COVID kan banyak pemeriksaan lah, harus inilah, harus itulah. Ada beberapa kasus kayak gitu tuh. Habis itu saya. Paketnya harusnya ke negara A. Nah, gara-gara ditransit, salaping. Nah, gara-gara ditransit harusnya berangkat ke paket A, malah ke negara C dulu. Nah, dari C baru berangkat ke A. Oh, kalau saya skemanya nggak gitu, Pak. Kenapa? Barangnya harusnya ke A, transit di B. Nggak ada tujuan C. Ya, dari B ke C. Diambil sama pickup yang tujuan ke C. Ya, Nyangkut di C, ditransit lagi ke B, baru ke A. nah, istilah Pak. Kalau yang kerja masih manusia, Iya, nggak itu nggak manusia, apa nggak scam? Atau kan ada nomornya, Pak. biasanya yang gini, Pak. Nah, Ini dong. eh, Kan banyak kok paketnya yang satu dong. Kalau satu kan gini, ini Pak. Lu nggak tahu aja lu. Tinggal lu. Ngerti kan? udah Pak, dia mau ketemu Keke, Pak. Tadi mau hanyut dia. Iya. Ngambang itu. Oke, cukup sampai di sini aja bahasan buat ini kirim-kirim. Jatuhnya nih kirim-kirim barangnya. Oh, atlas banget ini barang-barang berat. Untuk kirim barang-barang berat sih bisa, cuma lebih ya kalau berat buat banget. pengirim Oke, lanjut. Ini Pak, tadi berat sama dipikul. pengen sama jadam depan. Jadi kalau buat kiriman di atas 100 kilo bisa, tapi ini kan pengirimannya pesawat. Jadi batas angkutnya itu masih batas manusia berarti ya Pak? Iya. Masih batas manusia. Biasanya kalau nggak bisa diangkat manusia ada biaya tambah. Iya. Makanya lah pokoknya. Tuh. Kalau kapal kan memang pasti bukan manusia kan ya. Kan? Iya. Kayak Superman lah ya. Batman. Batman yang ngarahin Pak. Kanan. Ya untuk menjawab pertanyaan itu aja. Jangan dengan Bapak siapa? Dengan Kori di sini. Ya. Gue Pras yang masih cosplay jadi MC mengakhiri pertemuan kali ini. Tapi pertemuan Pak. Kelihatan ngompor Pak. Ngomporin orang. Cabut. Orangnya ngeliat. Ya, cukup sampai di sini aja. Kerjaannya banyak Pak. Kan nonton jadi. Udah mau puasa. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, bye. Kirim